Ya, Waalaikumsalam, Om Dr. Abdurrahman. Ya, siap. Mungkin alhamdulillah pada malam hari ini semua sehat nih dari mahasiswa semuanya diberi kesehatan. Jadi saya mohon maaf mau bertanya sebentar atau sedikit nih. Yang dibahas mulai tadi ini kan termasuk masalah pemasaran, misalnya kan market kan seperti itu nih. Kalau berbicara soal market itu banyak sekali yang dijelaskan, kayak jelasnya sekali ini yang dijelaskan oleh Prof. Wildani. Terima kasih banyak Prof. Jadi ada beberapa katakanlah kalau dilihat dari sejarahnya, kalau dulu mungkin barter mungkin dulu, kalau sekarang kan lain lagi gitu. Iya Prof nggih. Halo. Jadi Benar. Jadi kalau dulu diawali katakanlah antara orang jual dan beli itu ada termasuk ada barang, ada pembeli, dan ada penjual dan juga ada pembeli. Jadi yang jelas seperti ini mungkin Prof. Kalau saya lihat di pasar itu berbagai macam orang memasarkan produknya. Ada yang produk tradisional, istilahnya produk tradisional itu yang dilakukan oleh masyarakat umumnya. Istilahnya seperti jual sayur, jual apapun, di situ ada barang, ada pembeli seperti itu. Tapi yang selama ini yang dijelaskan oleh profesor sendiri kan barang-barang yang dicerita mulai dari awal ini kan termasuk kelas menengah ke atas. Jadi kalau kita melihat cara jual belinya, mungkin kalau di bank itu apa termasuk jual beli juga gitu Prof. Jadi di bank ada katakanlah nilai tukar rupiah atau dengan dolar kan seperti itu. Apakah itu termasuk jual beli gitu juga loh Prof. Jadi yang saya tanyakan misalnya di bank, apakah betul seperti itu Prof? Oke Prof, seperti itu Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Dr. Abdurrahman. Ya, benar, barter pun itu juga ada nilai juga ya, ada nilai kuat-kuatan pemasaran ya. Barter itu juga sekarang pun kadang seseorang kan, terutama bagi uh, penyuka koleksi begitu ya, itu juga mempengaruhi kuat-kuatan mereka memasarkan produknya gitu. Berarti ada nilai-nilai pemasaran juga di situ. Dan juga sebagai contoh begitu ya, saya punya batu akik gitu, mamanya batu cincin, contohnya ruby begitu, mamanya ruby begitu. Dan saya suka itu, dan di sisi lain ada kolektor jam tangan begitu, dia punya jam tangan yang contohnya yang menarik gitu ya, contohnya mamanya dia punya Rolex mamanya. Oh, jangan Rolex ya, apa ya, Casio tapi yang limited edition, atau yang Patek Philips, jam tangan Patek Philips yang limited edition gitu. Nah, saya ingin bareng dia gitu. Dia gimana caranya saya membuat dia juga tertarik dengan barang saya begitu. Contoh, Mas, boleh gak kita tukeran gitu? Saya kasih ruby saya ke jenengan kasih jam tangan jenengan ke saya. Itu kuat-kuatan. Nah, yang sana mengunggulkan jam tangan dia. Oh, ini Mas, limited edition Mas. Ini edisi yang cuma ada 10.000 di dunia. Ya, saya gimana caranya membuat cincin saya seakan-akan itu juga limited. Oh, ini rubinya juga langka loh Mas gitu. Nah, itu juga ada saling komunikasi pemasaran satu sama lain agar deal begitu. Bagaimana caranya yang punya jam tangan itu juga tertarik dengan ruby gitu, dengan yang punya ruby. Yang ruby pun juga gimana caranya ya, yang punya ruby membuat gimana caranya yang punya jam tangan itu tertarik dengan rubinya gitu. Yang punya jam tangan juga gimana caranya membuat yang punya ruby itu bersedia begitu dengan barang dia, tapi yang punya ruby ini nambah dengan uang dengan nominal tertentu begitu. Oh, ini nggak bisa Mas, samain harus nambah ini barang ini lagi, samain nggak hanya harus ngasih ruby ke saya, tapi juga harus ngasih safir, harus ngasih ini, itu juga mempengaruhi. Itu jadi saling tukar kekuatan nilai produk, jadi kuat-kuatan menawarkan nilai produknya begitu, baik nilai eksklusivitas atau nilai psikologis begitu. Kemudian kalau bank tadi ya itu juga termasuk jual beli begitu, pertukaran di bank
bank itu juga beli. Termasuk sebenarnya ketika bank ini, kalau kita bicara bank ya, bank tertentu ketika mereka menawarkan produk kredit begitu ya kepada konsumen, atau produk-produk leasingnya, atau produk investasinya gitu, itu juga pemasaran begitu, bagaimana orang itu percaya untuk menaruh dana ke mereka, itu juga pemasaran. Atau ketika ketika seseorang mau uh, membeli mata uang tertentu, itu juga ada pemasarannya. Contoh ketika di media itu digoreng gitu, maunya digoreng tentang dolar lagi naik, atau dolar lagi turun, di media digorengnya seperti itu. Atau apa ya, kok digoreng ya bahasanya ya, di ya, dipromosikan seperti itu gitu ya, nanti itu akan mempengaruhi orang untuk membeli dolar begitu. Sebagai contoh ini barusan tadi ini, sebelum saya kuliah tiba-tiba ada teman saya nelpon saya begitu, dan cepat dan cepat beli dolar, dan ini dolarnya lagi turun dan gitu, lagi turun drastis. Dan ternyata beberapa menit kemudian dia menghubungi saya lagi, dan itu ternyata nggak beneran turun, dan itu ternyata Google-nya lagi error. Nah itu barusan nih, iya tadi saya searching di Google itu harga dolar itu 8.000. Ini beneran gak sih? Wong kemarin 16.000 kok tiba-tiba hari ini tiba-tiba jadi 8.000. Ternyata itu Google-nya lagi error. Saya nggak tahu ya akan ada berapa orang itu ya yang ini cek trending barusan. Trending topik di Google, termasuk topik yang trending. Kok dolarnya tiba-tiba jadi 8.000 gitu. Ternyata itu Google-nya lagi error gitu. Jadi ditampilkannya itu dolarnya lagi 8.000 gitu. Tapi saya nggak tahu ya akan ada berapa banyak orang yang kurang teliti begitu, yang tiba-tiba karena apa ya, pengen untung banyak